Saya pikir ini kerjasama yang sangat baik ya antara kedua belah negara dalam hal komitmen terkait dengan lingkungan dan penurunan emisi karbon. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sendiri sudah menyampaikan komitmennya dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan Paris Agreement. Kita memiliki komitmen untuk penurunan emisi karbon dibandingkan dengan business as usual. Di 2030 itu 29%, dengan usaha kita sendiri, dan 41% kalau misalnya kita dibantu dalam hal teknologi, dalam hal investasi, dari sektor keuangan oleh dunia internasional. Jadi pertama kerangka kerjasamanya kita dengan Amerika salah satunya adalah mencakup hal ini. Bagaimana kita bisa mencapai lebih dari 29%, ya. Targetnya kan 41% ya tadi ya, Ya, kalau kita dibantu dengan dunia internasional. Jadi itu satu. Jadi saya pikir Amerika negara yang sangat maju dengan teknologi dan juga komitmen lingkungan semenjak di bawah kepemimpinan Presiden Biden. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat strategis. Di sisi lain, selain 2030 kita juga memiliki komitmen carbon neutral ya atau net zero emission di 2060. Ini juga salah satu target yang dikerjakan. Jadi saya pikir ini sangat strategis dan tentu saja kita juga terbuka untuk kerjasama dengan negara lain. Sebagai follow up nanti utusan Presiden Biden untuk masalah climate change dan lingkungan ini, John Kerry sendiri juga akan berkunjung langsung ke Indonesia dalam waktu dekat ini untuk memfollow up rencana kerjasama ini. ya. Terima Berbicara kasih, mengenai Mas. follow up, Pak Septian, nanti akan dimulai di mana sih, Pak? Kita berbicara mengenai secara detail program-program yang tercover dalam proyek kerjasama antara kedua negara ini, Pak. Mulainya dari mana? Dan adakah nanti semacam time horizon, proyek-proyek atau program apa saja yang akan diprioritaskan? Iya, nanti kita pasti akan detailkan ya, tapi pertama memang fokus kepada lingkungan dan juga yang kedua tadi terkait dengan emisi emisi gas karbon ya, gas rumah kaca ya. Kalau kita lihat sendiri di investasi Amerika di Indonesia untuk sektor renewable energy juga cukup baik, Mas. Jadi ada perusahaan seperti UPC Renewables yang juga sudah memiliki portofolio renewables energy yang saya pikir cukup cukup besar di Indonesia ya. Jadi ini juga salah satu yang didorong. Hal lain juga yang kita promosikan adalah mengenai blue carbon ya. Blue carbon ini adalah selama ini kita sepertinya kurang menaruh perhatian bahwa kayak mangrove gitu ya, seagrass, coral reef itu sebenarnya juga salah satu penyerap atau penyimpan emisi karbon yang sangat besar gitu, dan Indonesia sangat kaya sekali di sini gitu. Bahkan Pak Menko sendiri juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia untuk melakukan konservasi mangrove. Kita dorong misalnya pengusaha atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang memang memiliki area atau berdekatan dengan area mangrove, mereka sendiri juga bisa melakukan konservasi ini gitu. Dan ini akan sangat baik buat lingkungan ke depannya karena setelah kita lihat ternyata serapan gas karbon dari mangrove ini lebih besar nih dibandingkan dengan hutan gitu. Jadi ini sepertinya salah satu yang masih belum dilihat ya. Tapi dari kami pemerintah Indonesia kita mendorong ke dunia internasional supaya blue carbon ini juga satu hal yang sangat penting gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.